Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Kamis 20 Maret 2025. Proses pengesahan yang berlangsung cepat dan minim partisipasi publik ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi kembalinya peran dominan militer. Angkatan perang tidak boleh politik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Kamis 20 Maret 2025. Proses pengesahan yang berlangsung cepat dan minim partisipasi publik ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi kembalinya peran dominan militer dalam pemerintahan sipil. Mengingatkan rakyat pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah Panja selesai bertugas, Panja melaporkan kepada komisi dan komisi melakukan rapat kerja dengan menteri yang ditugaskan oleh Presiden, yaitu Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan. Kita semua menyaksikan perubahan 3 pasal itu, semua fraksi menyetujui dan tadi kita semua bertanda tangan naskahnya. Artinya kesimpangsiuran, bias pemberitaan dan ketidaksetujuan bisa kita jelaskan sebaik-baiknya dengan pasal demi pasal yang diperbaiki. Jadi sekali lagi, kalau ada ketakutan kembali seperti zaman Orde Baru, di fungsi itu justru ini sebenarnya membuat klaster yang pas. Secara garis besar, revisi Undang-Undang TNI mencakup 3 perubahan utama, yaitu pertama, penambahan tugas dalam operasi militer selain perang. TNI kini memiliki 2 tugas tambahan. Yang pertama, membantu menanggulangi ancaman cyber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Yang kedua, perpanjangan usia pensiun anggota TNI. Batas usia pensiun diperpanjang berdasarkan pangkat, dengan perwira tinggi bintang 4 dapat pensiun hingga usia 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, perluasan jabatan bagi TNI aktif di kementerian atau lembaga. Jumlah kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif meningkat dari 10 menjadi 14, termasuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Perubahan terkait perluasan peran TNI aktif dalam jabatan sipil memicu penolakan luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai langkah ini sebagai upaya menghidupkan kembali fungsi TNI yang pernah mendominasi pemerintahan sipil selama rezim Soeharto. Jangan pura-pura gitu. Ngundang cuma 2 hari, ngundang cuma 4 orang, 5 orang lembaga, terus dianggap partisipasi, no. Itu bukan partisipasi yang bermakna, itu partisipasi pura-pura, sekedar formalitas. Jadi sekarang tolong terapkan prinsip demokrasi yang terbuka, demokrasi yang mengundang semua orang, dan disusun dengan kajian, dengan rekomendasi yang baik. Kita nggak tahu tiba-tiba dari 52 jadi 58 nambah usia, faktornya apa? Apa argumentasinya? Menanggapi pengesahan revisi Undang-Undang TNI, Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Gerakan Rakyat Yusuf Lakasek menyatakan sikap tegas menolak perubahan tersebut. Beberapa alasannya antara lain, proses pembahasan yang kilat dan minim partisipasi publik merupakan cacat prosedur serta pengingkaran terhadap prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menurut dia, Gerakan Rakyat juga menekankan bahwa penempatan personel TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil tidak seharusnya dilegalkan hanya karena merupakan kebijakan Presiden. Sebaliknya, Gerakan Rakyat mengusulkan pemensiunan dini atau penarikan semua personel TNI aktif dari jabatan sipil yang saat ini mereka duduki.
Dia menegaskan pengesahan revisi Undang-Undang TNI 2025 menimbulkan kekhawatiran serius tentang masa depan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Masyarakat sipil dan berbagai elemen pro-demokrasi terus menyuarakan penolakan terhadap langkah yang dianggap dapat mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan sipil. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Menanggapi aksi demo mahasiswa yang keras menolak revisi Undang-Undang TNI, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang Penjelasan atau jadi kami berharap dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Jadi kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Pemirsa, demikian Jurnal KBA. Pada kesempatan ini, saya Amel Sani beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though it is a man, Sukarno